Kisah akan berfokus pada seorang gadis cantik yang seketika membuat admin Mr. B jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu dia sedang antri untuk mengambil mobil yang tertahan di kantor polisi karena mengalami kecelakaan. Saat ditanya oleh petugas kenapa dia mengambil kembali mobil itu, gadis itu menjawab paling tidak dia bisa menghasilkan uang dengan barang rongsokan itu. Namanya adalah NH. Sekilas dia terlihat seperti gadis biasa. Di balik sikapnya yang cuek dan pendiam, tak banyak orang yang tahu kalau NH adalah seorang kurir jasa pengiriman khusus yang sangat handal dengan skill mengemudi di atas rata-rata. NH membawa mobil itu ke bengkel milik bosnya yang bernama Mr. Beck untuk didaur ulang oleh Asif yang merupakan ahli mekanik di bengkel itu. Selain sebagai bengkel reparasi, Mr. Beck juga melayani jasa pengiriman khusus yang cukup recommended di kalangan gangster dan mafia. Mereka menerima jenis pengiriman apapun, tanpa banyak bertanya, tanpa memeriksa barang, tepat waktu, dan bertanggung jawab dengan tingkat keberhasilan 100%. Mereka mematok tarif yang cukup fantastis pada klien mengingat resiko dan bahaya yang harus ditempuh dalam setiap misi pengiriman khusus yang pastinya tak akan bisa dilakukan melalui jasa pengiriman biasa semisal JNT, JNE, apalagi si cepat. Selamat datang di Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Dan inilah Special Delivery. Let's go! Mr. Beck sangat mengandalkan NH karena dia adalah kurir teladan yang sangat handal dan selama ini belum pernah gagal dalam misinya. Malam ini NH mendapat tugas pengiriman khusus menjemput klien di hotel superior. Karena harus kerja pada jam malam, NH minta bayaran lebih. Setelah bernegosiasi ringan, akhirnya mereka sepakat dan NH pun berangkat. Terlihat dua orang gangster yang sedang dikejar oleh kelompok lainnya keluar dari hotel itu. Sesuai SOP, NH baru membukakan pintu mobil setelah memastikan bahwa orang tersebut adalah klien yang memesan jasanya sesuai dengan yang ada di foto HP-nya. Dilihat dari tampangnya sepertinya kedua pria itu bukanlah orang baik-baik dan terlihat berbahaya. Tapi itu bukan masalah bagi NH. Tugasnya hanya mengantar paket sampai tujuan tepat waktu. Awalnya pria itu terkejut dan merasa kurang yakin melihat seorang perempuan di depan kemudi. Tapi karena mereka tak punya banyak waktu dan tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun masuk. Sebelum tancap gas, NH mengingatkan kliennya untuk menggunakan sabuk pengaman atau mereka akan dikenai denda 60.000 dolar won. Setelah melihat skill driving NH yang begitu aduhai, dua pria itu baru percaya bahwa kurir wanita yang bawa mereka itu ternyata adalah seorang profesional yang bukan kaleng-kaleng. Setelah aksi kejar-kejaran yang membuat deg-degan, NH berhasil lolos dari orang-orang yang mengejar kliennya. Setelah beberapa kali mengecoh orang-orang yang mengejarnya dan melakukan manuver berbahaya yang sangat cantik dan penuh perhitungan di depan kereta api yang sedang melintas. Berkat kelihayan NH, mereka sampai ke tujuan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Melihat skill dan kemampuan NH, pria mafia itu memberi uang lebih dan berniat merekrut NH untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi maaf, NH tak tertarik sama sekali. NH pun bergegas kembali dengan sekebok uang yang pastinya membuat Mr. Beck bahagia dan sangat puas dengan kinerja NH. Mengingat bahaya yang harus dihadapi dalam menjalankan misi, NH meminta pembagian hasil 50-50, tapi bosnya menolak. Pembagian tetap 60-40 seperti biasa karena tidak semua uang itu masuk ke kantong Mr. Beck. Ada banyak biaya lain yang harus dikeluarkan. 돼지를 안 먹는다 그랬다가
Di tempat lain, seorang pria bernama Kim Do-sik terlihat sedang berkemas dan mencari sesuatu di plafon apartemennya. Itu adalah token keamanan brankas di sebuah bank. Saat itu anaknya yang bernama Suwon memberitahu Do-sik bahwa ayahnya masuk TV. Do-sik adalah mantan pemain baseball profesional yang telah pensiun karena mengalami cedera. Beberapa tahun terakhir dia menghasilkan uang dari mengelola situs judi online Kekaisaran 303. Dia terlibat skandal besar karena telah memanipulasi hasil pertandingan baseball tingkat profesional demi mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya melalui situs judi yang dia kelola. Do-sik bekerjasama dengan beberapa agen dan pemain dalam memanipulasi pertandingan tersebut, dan seorang petinggi polisi yang juga adalah seorang gangster yang bernama Ferdi, nggak pakai Sambo. Dimana selama ini Ferdi inilah partner sekaligus backing Do-sik di kepolisian, sehingga bisnis judul yang mereka kelola bisa tetap aman dan lancar jaya. Berita tentang kasus ini telah menyebar luas di media. Ferdi yang baru pulang liburan datang ke kantor dan tak segan-segan membunuh salah satu anak buahnya karena telah lalai memberikan token rekening berisi jutaan dolar itu pada Do-sik, dan dianggap tak becus dalam bekerja karena membiarkan informasi ini bocor ke publik. Sementara itu, Do-sik menemui seorang kenalannya bernama Gibang. Dia adalah spesialis pembuat surat dan dokumen palsu. Sebelumnya, Do-sik telah memesan 2 buah paspor palsu dan meminta pada Gibang menyiapkan kapal untuk kabur ke Cina. Sebagai seorang yang sudah cukup berpengalaman, Gibang merekomendasikan pada Do-sik untuk menggunakan jasa antar khusus untuk memastikan mereka bisa sampai ke pelabuhan Pyongyang dengan aman jam 9 malam ini, walaupun dengan harga yang cukup fantastis. Karena yang sudah-sudah 90% dari mereka tertangkap sebelum kapal berangkat saat mencoba melarikan diri. Rupanya Do-sik memang sudah merencanakan untuk kabur membawa uang tersebut dan menyeberang ke Cina bersama Suwon anaknya. Karena kasus ini sudah terbongkar. Ya, sesuai dugaan kalian, jasa pengiriman yang dimaksud Gibang adalah special delivery milik Mr. Baek dengan Eun-ha sebagai eksekutornya. Menyadari gelagat Kim Do-sik yang hendak melarikan diri, Ferdi segera menelpon, tapi Do-sik tak menjawab panggilan dari bosnya itu. Sial, mobil yang dikendarai Do-sik hampir nabrak akibat gagal fokus, sehingga teleponnya tak sengaja terangkat akibat guncangan itu. Ferdi menyuruh Do-sik agar segera menemuinya dan menyerahkan token itu. Setengah mengancam, polisi bejat itu mengingatkan Do-sik untuk tidak macam-macam dengannya. Kelola saja situs judi itu dengan baik dan terima gaji setiap bulannya. Di apartemennya, Eun-ha sedang bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Gadis manis ini tinggal berdua dengan seekor kucing beruntung yang sangat Eun-ha sayangi. Sampainya di bengkel, Eun-ha mendapat tugas dari Mr. Baek untuk mengantar klien ke pelabuhan Pyongyang jam 9 malam ini. Awalnya Eun-ha menolak saat mengetahui bahwa pesanan ini datang dari Gibang. Karena selama ini Gibang terkenal kusut dan sering bermasalah dalam setiap pesanannya. Mr. Baek terus membujuk Eun-ha dan akhirnya Eun-ha menyanggupi. Setelah mereka sepakat, Eun-ha akan mendapat bayaran lebih untuk misi kali ini. Mereka pun segera menyusun rencana, mengatur rute dan mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai catatan, selama ini Eun-ha hanya menggunakan jaringan 2G untuk berkomunikasi sehingga dia lebih sulit dilacak. Dia juga selalu berganti mobil dan plat nomor dalam setiap aksinya. Satu kelemahan Eun-ha adalah dia sangat pelupa. Dia selalu lupa mencabut kunci mobil dan beberapa kali menghilangkannya. Karena itulah Mr. Baek selalu menyiapkan kunci cadangan. Dan kali ini dia melupakan salah satu benda favorit yang selalu Eun-ha bawa kemana-mana, yaitu obeng serbaguna. Sambil menunggu jemputan tiba, Do-sik dan anaknya Suwon bersembunyi di sebuah tempat di kompleks stadion. Saat itu ada mobil yang datang. Do-sik pikir itu adalah jasa antar khusus yang dia pesan. Tapi sial, ternyata itu adalah Ferdi dan orang-orangnya yang mengetahui keberadaan Do-sik setelah berhasil melacak ponselnya. Sadar bahwa situasi dalam bahaya, Do-sik segera memberikan token itu pada Suwon dan meminta bocil itu untuk pergi lebih dulu ke tempat penjemputan di persimpangan. Do-sik memberitahu pada Suwon plat nomor mobil yang akan menjemputnya. Tak lupa dia juga membawakan ponsel dan menukarnya dengan smartwatch yang dipakai Suwon agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Selanjutnya Do-sik mencoba mengulur waktu walaupun dia harus menjadi bulan-bulanan Ferdi dan anak buahnya. Ferdi yang marah mengejar Do-sik menggunakan tongkat baseball dan mendesak Do-sik untuk memberitahu di mana dia menyimpan token itu. Do-sik mengatakan bahwa dia telah menelannya dan Ferdi bisa mengambil di perutnya saat Do-sik sudah mati.
Dari paspor yang Ferdi temukan, dia tahu bahwa Dusik tidak berencana kabur sendiri. Mereka pun segera mengejar bocil itu. Di tempat penjemputan, NH melihat Suwon sedang dikejar oleh beberapa pria. Awalnya NH mengabaikannya karena merasa Suwon bukanlah pemesan sesuai dengan yang ada di foto HP-nya. NH baru membukakan pintu setelah Suwon menyebutkan plat nomor mobil yang dia gunakan. Sementara itu, Dusik yang sudah terluka parah kembali bangkit dan berusaha menyusul anaknya. Saat sedang berhadap-hadapan, sepertinya Ferdi sudah bisa mengenali mobil yang membawa Suwon. Dusik yang telah sampai di sana membuang smartwatch milik Suwon ke semak-semak dan sengaja menabrakkan diri ke mobil Ferdi saat kedua mobil itu terlihat hendak adu banteng. Sehingga mobil yang membawa anaknya bisa lebih mudah meloloskan diri dan berhasil. Walaupun Dusik harus tewas akibat insiden itu. Seorang anak buah Ferdi memberitahu bahwa perempuan yang membawa Suwon adalah seorang yang profesional. Ferdi sadar Dusik telah merencanakan semua ini dan kemungkinan besar token itu ada bersama si bocil, dan perburuan pun dimulai. Ferdi menghubungi salah seorang psikopat andalannya yang bernama Samsul untuk membantu menemukan targetnya. Dimana saat itu Samsul sedang mencuci perabotan setelah selesai dengan pekerjaannya. Alhamdulillah. Sadar bahwa misinya kali ini telah berantakan dan tak sesuai rencana, NH memarkirkan mobil dan meninggalkan Suwon. Tapi Suwon terus mengikutinya karena Suwon tak tahu apa yang harus dilakukan. Pada siapa dia harus minta tolong dan kemana dia harus pergi. Suwon terus memohon walaupun NH yang dingin tak mempedulikannya. Suwon menjelaskan bahwa dia tak punya siapa-siapa selain ayahnya. Tak ada tempat untuk pergi dan tidak mungkin baginya untuk lapor polisi karena mereka juga terlibat. Suwon juga menunjukkan uang yang ada dalam tas yang dia bawa. NH menelpon Mr. Beck untuk memberitahu perihal ini. Mr. Beck menyarankan NH untuk menitipkan anak itu pada seseorang bernama Saiful, gak pakai Jamil, dan menyuruh NH untuk segera kembali ke bengkel membawa uang itu. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi paling tidak ya anggap saja itu uang bensin. NH membawa Suwon ke tempat penitipan anak yang disebutkan oleh Mr. Beck dan meninggalkan bocil itu di sana. Mr. Beck kembali menghubungi NH untuk memastikan semua sudah beres dan meminta NH untuk memeriksa dan menghitung uang yang dia bawa. Saat itu tiba-tiba NH kembali memikirkan Suwon karena dia merasa ada gelagat tidak beres di tempat penitipan anak itu. NH pun memutuskan untuk kembali ke tempat itu dan benar saja, Suwon diperlakukan dengan buruk oleh pedofil itu. Saat ditemukan, Suwon sedang mengunci diri di toilet dan berusaha kabur lewat jendela. Di kantor polisi, Ferdi membuat berita palsu dan mengerahkan semua bawahannya di kepolisian untuk segera menangkap perempuan itu dengan tuduhan dia telah membunuh Dusik dan menculik anaknya. Plat nomor yang digunakan NH tidak dikenali karena tidak terdata di kepolisian dan diduga dia menggunakan mobil khusus dalam menjalankan misinya. Saat itu tangan kanan Ferdi yang bernama Sagon mengingatkan atasannya itu bahwa terlalu beresiko untuk karir mereka jika menangani kasus ini secara terbuka. Tapi Ferdi menegaskan bahwa 60 miliar dolar won bukanlah uang yang sedikit. Belum tentu mereka bisa mendapat sebanyak itu walaupun seumur hidup mengabdi sebagai polisi, dan Ferdi akan melakukan apapun untuk mendapatkan uangnya kembali. Selanjutnya Ferdi mendatangi markas Gibang karena berdasarkan informasi dialah yang membantu Dusik dalam upaya pelariannya. Tanpa basa-basi, psikopat tangguh andalan Ferdi itu menghajar Gibang dan anak buahnya seorang diri. Setelah babak belur, Gibang terpaksa memberikan informasi bahwa dialah yang membuatkan paspor palsu dan menyiapkan kapal untuk Dusik. Gibang juga memberitahu mengenai jasa pengiriman khusus itu. Tapi saat Ferdi meminta Gibang untuk menunjukkannya, dia tak tahu. Karena walaupun sudah sering menggunakan jasanya, tapi Gibang tak pernah tahu di mana mereka bersembunyi. Mereka selalu berganti nomor setiap transaksi. Dalam setiap misi, mereka juga menggunakan banyak plat nomor dan selalu berganti mobil jika sesuatu yang buruk terjadi. Sehingga mereka sangat sulit untuk dilacak. Ferdi pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyisir pencarian ke semua penjuru kota, memeriksa semua CCTV dan segera mencocokkan jika ada laporan pencurian mobil yang masuk. Sementara NH malam itu dia membawa Suwon untuk menginap di sebuah hotel.
Alhamdulillah. Setelah memesan kamar, dia berniat pergi keluar untuk membeli sesuatu. Eunha meyakinkan Suwon bahwa ia akan segera kembali karena Suwon sangat takut Eunha akan meninggalkannya lagi. Saat sedang berada di pusat perbelanjaan, Mr. Baek menghubungi Eunha dan menceramahinya karena Eunha belum juga kembali. Sepertinya Mr. Baek tahu kalau bocil itu masih bersamanya dan sudah pasti mereka akan menjadi incaran para mafia dan aparat tak berakhlak itu. Setelah membeli barang-barang yang dibutuhkan, tak lupa barang kesukaan Eunha yaitu obeng serbaguna. Dia pun segera kembali ke hotel dengan mobil baru yang dia curi dari parkiran. Tak lama setelahnya, Ferdi mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Eunha terlihat di sebuah supermarket. Dan Ferdi pun kembali mengerahkan lebih banyak orang untuk terus melakukan pengejaran. Sampainya Eunha di hotel, Suwon menangis jadi-jadinya setelah melihat berita tentang kematian ayahnya di TV. Berapa waktu tak tahu kemudian, Ferdi dan orang-orangnya telah sampai di hotel. Dari mas resepsionis, mereka tahu bahwa Eunha dan Suwon berada di kamar nomor 809. Mereka pun segera melakukan penggerbekan tapi hasilnya song, tak ada seorang pun di sana. Rupanya Eunha memang benar-benar profesional. Dia sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Walaupun dia memesan kamar nomor 809, tapi rupanya dia menempati kamar yang lain. Dia sengaja membuat jebakan di pintu dan mengangkat gagang telepon di semua kamar yang kosong, sehingga dia bisa mendengar jika terjadi sesuatu di kamar lain dari kamar yang dia tempati saat ini. Selanjutnya, Eunha pun bergerak cepat. Dia membawa Suwon keluar dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Tapi sial, Ferdi bisa mengenalinya. Beruntung Suwon yang ketakutan sampai terkencing-kencing di celana punya inisiatif membantu Eunha saat dia sudah terpojok di lift sehingga Eunha bisa membalikan keadaan. Untuk sementara, mereka bisa lolos dari para penjahat itu. Eunha penasaran kenapa Ferdi dan kawanannya begitu bersemangat mengejarnya. Suwon akhirnya memberitahu perihal token itu dan mengatakan bahwa sebenarnya yang mereka cari adalah benda itu. Sadar bahwa para mafia dan polisi akan terus mengejarnya, Eunha kembali mencongkel mobil baru dengan obeng serbaguna dan mengganti plat nomornya. Lalu tancap gas pergi sejauh mungkin. Eunha menelpon dan memberitahu Asif situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Pastinya Eunha tak mungkin untuk kembali ke bengkel saat ini karena Mr. Baek sudah pasti akan marah besar jika mengetahui hal ini. Eunha memberitahu Asif nomor sandi kunci apartemennya dan berpesan untuk selalu memberi makan kucing kesayangannya. Setelah semua yang mereka lalui, kini Eunha dan Suwon menjadi lebih akrab layaknya seorang adik dan kakak. Selama ini Suwon tak pernah tahu siapa ibunya. Bocil itu bercerita bahwa dia pernah menghubungi semua nomor yang ada di HP ayahnya. Dari semua nomor itu, Suwon yakin bahwa salah satu orang yang dia hubungi itu adalah ibu kandungnya. Karena wanita itu sempat menangis di telepon walaupun wanita itu tidak berkata apa-apa. Eunha pun segera menghubunginya untuk mendapatkan alamat wanita tersebut dengan berpura-pura sebagai kurir pengantar bunga. Sementara itu polisi telah berhasil mendapatkan identitas Eunha, namun mereka tak mendapat data yang jelas di mana alamatnya. Berdasarkan sidik jarinya tidak ada riwayat kejahatan ataupun catatan kriminal sama sekali. Yang itu artinya Eunha belum pernah tertangkap selama ini. Seorang agen badan intelijen bernama Myong datang ke kantor polisi untuk membantu mengidentifikasi identitas tersangka pembunuhan Dusik. Berdasarkan informasi dari badan intelijen, diketahui bahwa Eunha ternyata adalah warga Korea Utara yang membelot. Gadis itu yatim piatu. Ayahnya sendiri tewas saat sedang dalam kejaran polisi. Menyamar sebagai pengantar bunga, Eunha menemui seorang PSK di tempat hiburan yang diduga adalah ibu kandung dari Suwon. Eunha meminta Suwon agar tetap berada di mobil sampai dia kembali. Tapi realita tak semanis ekspektasi. Perempuan itu tidak mengakui bahwa Suwon adalah anaknya. Walaupun dari tatapan mata dan bahasa tubuhnya, kemungkinan besar memang benar wanita penghibur itu adalah ibu dari Suwon.
Tentu hal ini membuat bocil itu sangat kecewa. Suwon yang tak percaya begitu saja tetap ngotot ingin menelepon dan menemui wanita itu karena Suwon sangat yakin bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran kecil antara Suwon dan Eunha. Eunha mengatakan bahwa ibunya tak ingin melihat wajah Suwon dan tak pernah menginginkannya. Saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba Samsul si psikopat memukul kepala Eunha dari belakang. Mereka bisa tahu lokasi Eunha setelah Myong dari Badan Intelijen melacak ponsel Eunha di jaringan 2G yang selalu digunakannya. Selanjutnya mereka membawa Suwon dan tas berisi uang itu. Walaupun gak terlalu jago gelut, tapi Eunha memiliki kemampuan body defense yang cukup lumayan sehingga dia masih bisa lolos dari psikopat itu. Dan lagi-lagi ini berkat obeng serbagunanya. Eunha kemudian membakar jaketnya untuk mengaktifkan sensor pendeteksi kebakaran sehingga mobil yang bawa Suwon tergelincir karena area parkir menjadi sangat licin akibat dipenuhi air. Selanjutnya dengan sigap Eunha mengambil alih mobil tersebut, tapi ketegangan belum berakhir karena Eunha masih harus menghadapi Samsul si psikopat. Dalam keadaan terdesak, Eunha masih bisa berpikir tenang dan dengan skill driftingnya, gadis manis itu berhasil mengecoh dan membuat mobil yang mengejarnya terjun bebas dari area parkir di lantai 10. Sehingga untuk yang sekian kalinya, Eunha dan Suwon masih bisa meloloskan diri. Namun akibat luka benturan yang cukup parah di kepalanya, Eunha akhirnya pingsan di jalan. Suwon yang panik menangis jadi-jadinya dan berusaha mencari pertolongan. Beruntung saat itu ada seorang ibu pengendara mobil yang memberinya tumpangan untuk membawa Eunha ke rumah sakit. Tapi ternyata mereka tidak diantar ke rumah sakit. Suwon hanya mengobati Eunha sendiri dan yang lebih parah, si ibu membawa tas berisi uang itu dan sebagai gantinya, ibu-ibu gak berakhlak itu meninggalkan mobil bobrok miliknya. Myong menghubungi Ferdi yang telah gagal menangkap Eunha. Walaupun sudah diberi petunjuk lokasinya, agen intelijen itu merasa tak yakin kalau Eunha adalah pembunuh Dusik dan tersangka penculikan Suwon. Karena berdasarkan informasi dari para saksi, Suwon justru meminta bantuan pada orang-orang untuk membawa Eunha ke rumah sakit saat dia sedang terluka. Sementara si Samsul psikopat yang terluka parah dan sedang dirawat justru dibunuh oleh Ferdi karena dianggap dia tak berguna lagi. Merasa ada yang janggal, Myong memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa TKP di mana Dusik terbunuh. Sementara dia akan pergi ke lokasi terakhir di mana Eunha berada. Setelah beberapa hari petualangannya bersama Eunha, kini si bocil mulai mahir dalam hal congkel-mencongkel. Mr. Baek yang marah terus mencoba menghubungi Eunha, tapi tak pernah ada jawaban. Sampai akhirnya Eunha menghubunginya lebih dulu melalui telepon umum karena Eunha bingung kemana dia akan membawa Suwon. Eunha akhirnya menceritakan situasi dan kondisinya pada Mr. Baek. Mr. Baek minta Eunha untuk mengirim foto anak kecil itu. Sesuai SOP dan slogannya, special delivery tidak pernah mengembalikan barang atau membatalkan pesanan. Mr. Baek akan segera mengurus paspor palsu dan secepatnya mengirim Suwon ke luar negeri karena sudah pasti polisi dan para mafia itu akan terus mengejarnya. Merasa tak punya pilihan, akhirnya Eunha pun setuju dengan rencana Mr. Baek. Walaupun sebenarnya dia tak tega melihat Suwon yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Ferdi dan Sagon tangan kanannya terus melakukan investigasi, mulai dari di provinsi mana pertama kali nomor mobil yang dipakai Eunha didaftarkan dan di mana mereka mengajukan penghapusan untuk didaur ulang. Ferdi juga mengerahkan para rekan gangster di wilayah tersebut untuk menemukan Eunha dan Suwon dan dijanjikan mereka akan diberi imbalan uang yang banyak. Di TKP tempat terbunuhnya Dusik, tugas melakukan penyisiran dan menemukan smartwatch milik Suwon. Ternyata sebelum tewas, Dusik merekam semua kejadian dan dari rekaman suara itulah kini terungkap dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi.
Myung dan anak buahnya pun segera menyusul ke Busan karena kini dia tahu penjahat sebenarnya dalam kasus ini adalah Ferdi. Setelah sampai di bengkel, Eunha menjelaskan pada bocah tentang token berisi 60 miliar dolar won tersebut. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengiriman Suwon ke luar negeri. Walaupun terlihat Eunha tidak sampai hati pada Suwon, dia merasa peduli pada anak itu karena Eunha teringat dengan masa kecilnya yang sangat kelam. Saat Eunha sedang keluar untuk memesan kapal yang akan membawa Suwon, Ferdi dan kawanannya telah sampai di bengkel dan pastinya kalian bisa menebak apa yang selanjutnya terjadi. Iya, Ferdi dan kawanannya menghajar dan menyiksa Mr. Baek dengan sadis. Dia dipaksa untuk memberitahu di mana Eunha dan Suwon berada, tapi Mr. Baek tetap tak mau buka mulut. Asif yang sedang berada di ruangan lain mendengar keributan tersebut. Dia menyembunyikan Suwon di bagasi mobil dan berniat menolong bosnya. Tapi sial, Asif justru tertangkap. Melihat Asif yang sedang disiksa, akhirnya Mr. Baek pun menyerah. Dia memberitahu Ferdi bahwa token itu ada dalam berangkasnya dan hanya bisa dibuka menggunakan sidik jari Mr. Baek. Mr. Baek tahu bahwa benda itulah yang mereka cari. Mr. Baek pun dilepaskan untuk mengambil token itu, tapi saat brankas terbuka, dia justru mengambil senapan dan menembaki para gangster itu. Selanjutnya terjadilah baku tembak sampai akhirnya Mr. Baek harus tewas di tangan Ferdi. Setelah mendapatkan token itu, Ferdi menyuruh orang-orangnya untuk mencari Suwon dan tak lama bocil itu pun ditemukan. Eunha yang baru kembali melihat Suwon yang sedang ketakutan dan Mr. Baek yang sudah terbunuh di ruangannya. Eunha pun segera mengambil tindakan heroik. Dia mematikan lampu dan mulai menghabisi musuh satu persatu. Eunha menyuruh Asif untuk segera membawa lari Suwon dan selanjutnya Eunha harus bertarung melawan para gangster itu seorang diri. Sampai akhirnya setelah pertarungan yang berat, kini hanya tinggal Ferdi yang tersisa. Saat akan ditembak, Eunha berhasil lolos dengan melompat dari jendela dan memacu mobilnya untuk mencari Suwon dan Asif. Mereka bertemu setelah Suwon menghadang mobil yang dikendarai oleh Eunha. Bocil itu memberitahu Eunha bahwa Asif terluka parah dan tak sadarkan diri di antara tumpukan mobil itu. Tapi tiba-tiba, Ferdi menabrak mobil mereka dari samping menggunakan ekskavator. Merasa lelah, Eunha minta Ferdi untuk melepaskan Suwon dan menyudahi semua ini. Tapi setelah berbincang-bincang sejenak, Ferdi justru melemparkan Suwon ke laut dan melepaskan tembakan ke tubuh Eunha. Dengan sisa tenaganya, Eunha kembali menyerang Ferdi dengan obeng serbagunanya. Sampai mereka berdua jatuh dan tenggelam ke laut. Saat Eunha berusaha membawa Suwon ke atas, Ferdi yang sudah sekarat masih sempat-sempatnya memborgol kaki Eunha. Sehingga hanya Suwon lah yang berhasil sampai ke permukaan. Di saat bersamaan, Myung dan tugas kepolisian setempat telah sampai di sana. Suwon terus menangis dan mengatakan bahwa bibinya ada di bawah sana. Dia terus merengek pada tugas untuk menyelamatkan bibinya itu, tapi sepertinya terlambat.
Beberapa waktu tak tahu kemudian, Suwon kini telah menjalani hidup dengan normal. Dia tinggal di panti asuhan, bersekolah dan punya banyak teman. Setiap hari Suwon sangat merindukan bibi NH. Dia terus menulis di kertas untuk bibinya dan menceritakan kehidupannya sekarang yang sangat bahagia. Sementara Asif, dia melanjutkan usaha bengkel daur ulang mobil milik Mr. Beck dan memboyong kucing kesayangan NH bersamanya. Suatu hari saat pulang sekolah, Suwon tertinggal mobil jemputannya sehingga dia terpaksa harus jalan kaki. Saat itu ada mobil yang mendekatinya. Karena penasaran, Suwon mengejarnya dan betapa bahagianya. Setengah tak percaya, Suwon melihat bibi NH yang sangat dia rindukan berdiri di hadapannya. Kemungkinan besar saat itu NH berhasil melepaskan diri setelah meraih kunci milik Ferdi yang terlihat mengapung di atasnya. Dan sepertinya dia juga telah mencairkan uang dalam rekening menggunakan token yang menjadi sumber konflik tersebut. Itu bisa dilihat dari stylenya yang terlihat berbeda dan mobil mahal yang dibawanya. Saat di perjalanan, NH kembali mendapat pesan antar khusus melalui ponselnya. Yang ini artinya dia belum berhenti dan akan tetap menjadi kurir handal yang siap mengantar apapun. Hikmah yang tidak bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan lupa membawa obeng serbaguna kemanapun kita pergi.